saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan sampah perkotaan. Jadi sebagai pengantar, setelah kita sebelumnya membahas mengenai bagaimana sampah itu bisa dihasilkan, berbicara mengenai sumber-sumber sampah di mana saja, kemudian yang dimaksud dengan timbulan itu apa, kemudian bagaimana cara pengukuran terkait dengan timbulan, dan fungsi dari komposisi, kenapa kita perlu melakukan komposisi. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum mengenai bagaimana sistem pengelolaan sampah perkotaan. Jadi saya akan mulai pada mata kuliah ini, saya akan mulai terlebih dahulu secara umumnya. Jadi berdasarkan teori-teori yang sudah berkembang terkait dengan pengelolaan persampahan itu kita akan coba bahas. Kemudian nanti di pertemuan keempat kita akan membahas bagaimana sih negara-negara di sekitar kita melakukan pengelolaan sampah, baik itu di negara berkembang ataupun di negara-negara maju. Setidaknya bisa memberikan gambaran motivasi ataupun nanti ide-ide mungkin ya, apakah mungkin untuk diterapkan di sini di negara kita. Metode-metode seperti apakah sebenarnya yang ideal untuk bisa digunakan, itu akan coba kita bahas pada dua part ini. Kita akan mulai dari kemudian kita berbicara mengenai di Indonesia, bagaimana terkait dengan minimasi sampah menjadi satu hal yang penting juga untuk ditekankan. Oke, kalau berbicara mengenai hierarki pengelolaan sampah, ada yang pernah membaca atau bisa maksud dengan hierarki pengelolaan sampah itu? Saya bisa memberikan tanggapan. Debbie, Asmi Fatin, Iqbal, Pak Ade, Pak Harul Beniman, Ali Hidayat. Saya coba sedikit, Pak. Kalau merunut dari bahasa hierarkinya, yaitu tahapan-tahapan ataupun metode-metode yang akan dipakai dalam proses pengelolaan sampah itu sendiri, Pak. Oke, betul ya, Pak. Ada lagi yang mau izin menambahkan, Pak? Tambah yang hierarki persampahan itu seperti 3R, Pak, reuse, reduce, dan recycle. Itu mendaur ulang sampah kembali yang bisa didaur ulang. Oke, di saya putus-putus audio. Oke, jadi nanti sampah itu sendiri itu berdasarkan prinsip piramida terbalik yang bisa kita. Ini besaran sampah yang dikelola sebenarnya. Jadi di sini secara tahapannya, kalau kita anggap hierarki ini dalam bentuk tahapan-tahapan, maka ini dimulai dari minimasi sampah dan reuse atau penggunaan kembali, daur ulang material ataupun pengolahan secara biologi, kemudian ada pengolahan dengan prinsip recovery energy. Jadi secara thermal ini kita lakukan dengan harapan dengan digunakan istilah energi recovery, atau memang hanya sekedar dibakar energi recovery. Baru diakhiri dengan landfill. Dasarnya dalam pengolahan sampah yang paling banyak dikelola itu yang harus ngasih dari si limbah tadi. Diharapkan banyak yang bisa berkurang, baik itu dari sampah yang dihasilkan ataupun didaur ulang nantinya sampai dengan yang diproses itu nanti diharapkan bisa mengurangi atau mengurangi. Ini sebenarnya kita melihat pengelolaan secara teorinya apa sih maksud di Indonesia ini sudah ini juga. Ini yang sebab terus-menerus ya perkuliahan ini kita bahas, lihat lagi pengelolaan sampah, berarti gimana pengelolaan sampah. Kita mungkin bisa bahas terlebih dahulu apa saja pengelolaan sampah. Juga di sini, kalau ketika kita berbicara sampah, maka ini adalah suatu produk sosial. Kenapa produk sosial? Banyak aspek-aspek sosial yang bisa menyebabkan sedikit atau banyaknya sampah yang dihasilkan. Jadi adanya suatu kegiatan sosial itu sangat mempengaruhi sebenarnya sampah yang dihasilkan nantinya. Itulah kenapa ada beberapa negara
yang mungkin menghasilkan beberapa jenis atau kelompok sampah yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena secara sosial, kebiasaan yang ada di suatu wilayah tadi juga akan berbeda-beda. Kemudian, dengan dilakukannya pengelolaan sampah itu sendiri, sebenarnya di hari nantinya bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Itulah kenapa sampah yang suatu tugas sosial tadi perlu dikelola. Maka tentu nanti sampah yang dikelola semakin sedikit, maka beban yang dibutuhkan untuk mengolah sampah tadi juga semakin ringan nantinya. Kemudian dalam pengelolaan persampahan nantinya akan dibutuhkan suatu sistem yang efektif. Berbicara suatu sistem, ada banyak komponen, ada banyak parameter yang nantinya perlu dikelola ketika kita berbicara mengenai pengelolaan persampahan. Ketika dia tidak bisa efektif, maka tidak akan maksimal juga nanti pengelolaan. Istilah pengelolaan sampah coba mencari sama. Jadi atau menggunakan istilah integrated di sini bisa dikatakan limbah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu ini timbulan sampah jadi masing-masing dari poin-poin di sini, mulai dari timbulan sampah sampai dengan pembuangan. Kemudian dari ini juga akan di lingkungan. Apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dari pulang pada kegiatan pengolahan sampai kegiatan pembuangan, nanti kita melihat bagaimana cara pengelolaannya, atau bagaimana cara kita bisa meminimalisir yang bisa dihasilkan tersebut. Kemudian faktor ekonomi sampah itu sendiri, karena ketika kita bicara dalam pengumpulan pasti akan dibutuhkan ada beberapa operator juga, orang-orang yang nantinya ikut mengumpulkan, kemudian dibutuhkannya juga pasti akan dibutuhkan. Itu semua tidak mungkin ada tanpa adanya kebutuhan dana juga, pengadaan untuk bagian pengangkutan. Itulah kenapa harus bisa bagaimana cara pengelolaannya sehingga bisa lebih ekonomis, affordable nantinya. Nah, sosial. Jadi akan ada pengaruh terhadap masyarakat secara umum juga berada di suatu wilayah. Ini tadi sudah terkait dengan pengelolaan. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai dasarnya produksi sampah itu sendiri, itu ketika kita, jadi kalau bisa kalian perhatikan di sini, kita berbicara mengenai bagaimana suatu sistem sosial itu mengelola energi ataupun senyawa-senyawa atau bahan-bahan mentah untuk nantinya secara industri menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya nanti hasil dari industri sosial tadi sampai ke landfill, di mana di landfill nanti akan ada emisi-emisi yang diteruskan apakah itu ke udara, air, ataupun ke tanah. Jadi ini bagaimana prinsip limbah atau sampah dihasilkan. Ini pada awal sebelum adanya sebelum adanya dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan, sehingga muncul adanya urgensi untuk bagaimana cara kita mengelola dari limbah tadi. Dari yang sebelumnya kita hanya memikirkan ketika limbah atau sampah tadi dihasilkan. Jadi ini kita hanya berbicara, pada dasarnya aktivitas manusia, ini kan suatu aktivitas manusia, memanfaatkan energi, sampah. Sederhananya dalam suatu rumah misalnya. Jadi kita memanfaatkan, ada bahan mentah yang kita gunakan untuk memasak misalnya, nanti kan pasti akan ada sampah-sampah sisa yang dihasilkan kan, apakah dari pemrosesan bahan mentah tadi, kemudian kita gunakan, ada sisanya, itu menjadi suatu sampah juga. Ini sederhana seperti itu. Di awal kita hanya memikirkan mengenai bagaimana si sampah itu bisa. Lagi prinsip mengenai bagaimana pengurangan, bagaimana kita bisa menghindari adanya sampah yang dihasilkan.
caranya proses industri kita menghilangkan adanya sampah atau limbah yang dihasilkan. Jadi kalau kita bicara pada suatu lingkup industri, bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi kerja dari produksinya, sehingga tidak ada limbah atau sampah yang dihasilkan atau di landfill-nya berkurang. Tapi memang yang diharapkan ketika kita sudah menerapkan pengelolaan sampah terpadu sendiri, maka secara luasnya kita akan menerapkan bagaimana caranya si produk limbah, kita katakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri di sini, itu tidak didefinisikan lagi sebagai suatu sampah atau limbah, tapi dianggap sebagai suatu resources atau suatu bahan. Yang sebenarnya bahan yang dihasilkan ini itu suatu hal yang bisa dimanfaatkan kembali, apakah melalui energi recovery ataupun melalui material recovery. Jadi contohnya sederhana energi recovery adalah kita mengolah secara thermal sehingga menghasilkan suatu energi, ataupun material recovery ada perekayasaan sebelumnya ataupun langsung yang nantinya kita gunakan sebagai raw material lagi. Jadi pada dasarnya bisa dikatakan dalam pengolahan sampah terpadu kita menjadikan kita merubah definisi sampah itu sendiri sebenarnya menjadi suatu bahan yang nantinya digunakan sebagai energi recovery ataupun material recovery. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya, sehingga nanti diharapkan sih sebenarnya yang di landfill ini benar-benar sangat minimal sebenarnya. Bahkan sebagian orang berharap pada akhirnya limbah tadi tidak ada yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan kembali nantinya. Semuanya benar-benar bisa di-recycle, bisa didaur ulang kembali. Meskipun sekarang masih belum bisa sampai ke sana, kita pasti akan ada di beberapa negara-negara maju pun pasti akan ada residunya yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, yang benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk si sisa tadi, sehingga tetap akan ada ke landfill-nya. Kemudian dalam penggambaran sederhana mengenai pengolahan sampah terpadu, kita bisa melihat melalui bagian di sini ada elemen-elemen dari pengolahan sampah terpadu, di mana dimulai dari bagian tengah di sini pengumpulan dan pemilahan dari si sampahnya. Dari pengumpulan dan pemilahan sampah, maka kita akan memisahkannya ke bahan-bahan yang bersifat recycling atau bisa kita daur ulang, mana yang nantinya bisa kita olah secara biologi. Biologi di sini contohnya apakah menggunakan kompos ataupun biogas. Kemudian mana nanti bahan-bahan yang nantinya kita olah secara thermal. Apakah menggunakan insinerasi atau pembakaran untuk minyak ataupun masanya nanti, massa dari sampah tadi. Atau langsung ke landfill di mana nantinya ada gas yang dihasilkan juga pada suatu landfill yang nantinya bisa kita manfaatkan lagi sebenarnya gas yang dihasilkan pada suatu landfill. Ini bagaimana gambaran sederhananya mengenai bagaimana pengelolaan sampah terpadu. Kemudian ada konsep lain, konsep yang berikutnya mengenai pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi pada pengelolaan sampah berkelanjutan di sini konsep ini berusaha untuk mengurangi beban lingkungan, hampir sama ya. Bagaimana beban lingkungan kita kurangi dengan melakukan pengelolaan sampah. Kemudian pengoperasian pada setiap tahapan-tahapan pengelolaan tadi itu disusun atau direncanakan dengan biaya-biaya yang masih diterima oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya kan ini akan dikelola dan dibebankan kepada masyarakat sebenarnya. Kemudian sistem yang digunakan itu juga harus diterima oleh mayoritas masyarakat.
Jadi apakah ada pengumpulan menggunakan gerobak, apakah nanti masing-masing dari penghasil, misalnya penghasil untuk sampah domestik, masing-masing dari masyarakat akan mengantarkan ke bagian pengumpulannya atau lain sebagainya. Yang jelas sistem yang dibuat harus diterima oleh mayoritas masyarakatnya. Kemudian bagaimana karakteristiknya? Sistem yang dibuat harus terintegrasi. Jadi jelas misalnya pada saat pengumpulan, pada saat nanti di fasilitas pengumpulannya atau di depo-deponya, apakah nanti dalam keadaan tercampur atau terpisah, itu jangan sampai ada penyesuaian yang berbeda lagi nanti. Misalnya di awal pengumpulan di sumbernya dipisah, tapi pada kenyataannya di bagian deponya, stasiun pengumpulannya ternyata digabungkan kembali. Itu kan menjadi adanya suatu sistem yang berbeda lagi untuk masing-masing bagiannya, di mana sebenarnya harus sudah terintegrasi semuanya. Kemudian dia harus berorientasi pada pasar, jadi terkait dengan komposisi sampah yang dihasilkan, maka harus dilihat juga di suatu wilayah itu mana bahan-bahan yang secara ekonomi itu masih memiliki nilai tukar juga. Jadi dari situ nanti akan jelas skala prioritasnya, mana yang nantinya ada urgensinya untuk kita melakukan pemilahan misalnya. Karena ketika sudah tercampur, bisa jadi bahan tadi atau jenis tadi akan mengalami penurunan nilai. Jadi di pasar ketika kita coba didaur ulang lagi, nilainya sudah kurang, sudah menurun. Kemudian sistemnya harus fleksibel. Jadi ketika kita bicara mengenai bagaimana adanya aspek sosial yang penting, maka dalam sistem dari pengelolaan sampahnya juga harus fleksibel. Dan skalanya sendiri, memang sebisa mungkin skalanya harus skala-skala yang besar ataupun skala regional. Karena semakin banyak justru akan semakin mudah nanti dalam recovery energi ataupun recovery materialnya. Dan secara finansialnya pun bisa semakin kuat nantinya. Dan yang terakhir harus adanya penerimaan secara sosial. Kemudian yang berikutnya, dalam sistem pengelolaan juga harus ada sistem kontrolnya. Jadi sistem kontrol di sini mengenai setiap jenis dari limbah padatnya, dari si sampah yang dihasilkan, dan dari sumber-sumbernya tadi. Jadi harus diklasifikasikan sumber-sumber limbahnya seperti apa saja, dan ada sistem kontrolnya mulai dari bagaimana pengumpulannya, bagaimana perubahan kebiasaan di masing-masing sumbernya terkait penggunaan bahan, penggunaan suatu produk misalnya. Sehingga goalnya nanti adalah adanya penurunan terlebih dahulu misalnya dari timbulan sampahnya. Atau kemudian setelah ada kontrol terkait timbulan sampahnya, kontrol berikutnya adalah bagaimana pengumpulannya. Terkait dengan pewadahan, apakah diperlukan adanya pemilahan di awal yang dilakukan oleh sumber tadi. Jadi sehingga dengan adanya kontrol ini maka nanti akan memudahkan pengelolaan pada tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian ini tadi harus sudah terintegrasi sehingga akan lebih efisien nanti dalam kerjanya. Kemudian harus ada pemrosesan bahan-bahan daur ulang. Setelah dikelompokkan misalnya ini bahan-bahan yang didaur ulang, maka akan ada tahapan pemrosesannya juga. Kemudian senyawa-senyawa organiknya yang bisa diproses secara biologis menggunakan composting ataupun teknologi lain juga dilakukan, maupun secara termal apakah menggunakan incinerasi ataupun RDF, sampai ke nanti di landfill-nya seperti apa pengelolaannya. Kemudian terkait dengan desainnya sendiri, desain sistem pengelolaan sampah berkelanjutan tujuan utamanya adalah menurunkan beban lingkungan yang nantinya dihasilkan dari kegiatan pengelolaan tadi, dan juga menurunkan biaya juga. Jadi dua hal ini yang menjadi poin penting dalam desain sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Kemudian terintegrasi mulai dari sampah yang dihasilkan sesuai dengan bahan-bahan kita pisah, kita komposisikan, sampai ke nanti ke landfill-nya.
Yang dilihat tidak hanya mengenai beban lingkungan, tapi juga dampak secara finansialnya juga harus dihitung atau harus dipertimbangkan, karena nanti akan selalu berkembang. Tadi kita berbicara mengenai pasar juga ya, kondisi pasar akan sangat mempengaruhi terkait dengan daur ulang misalnya nantinya. Karena itu nanti akan terkait dengan biaya secara keseluruhan yang nantinya dibutuhkan dalam pengelolaan sampah juga. Kemudian dampak-dampak yang diidentifikasi atau didefinisikan secara jelas, objeknya apa saja sih yang harus diidentifikasi, dari mana saja, kemudian operasinya harus dalam skala yang besar. Kemudian diperlukan juga adanya perbaikan-perbaikan yang terkait dengan beban lingkungan ataupun biaya. Jadi beban lingkungan bisa jadi akan silih berganti juga terkait dengan bagaimana kondisi sosial juga, contohnya yang nantinya akan mempengaruhi biaya juga. Dari mana pengalokasian biaya misalnya, apakah mau ditingkatkannya di bagian landfill-nya, apakah di bagian sumbernya, apakah di bagian pengangkutannya, dan lain sebagainya, itu kan harus ada pertimbangan lagi dan harus dievaluasi secara berkala nantinya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu atau bisa kita lanjut? Kita lanjut ya. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia? Kalau berbicara mengenai peraturan perundangan yang berlaku, ada U18 2008, di mana ada 2 poin dasar terkait dengan pengelolaan, yang mulai dari pengurangan sampah atau waste minimization dan penanganan sampah atau waste handling, di mana pengurangan sampah yang nantinya menjadi suatu prioritas utama sebenarnya yang ditekankan pada peraturan itu. Mulai dari pengurangan sampah dulu, jadi pengurangan sendiri ada 3 prinsip dasar, yang mulai dari pembatasan atau reduce, guna ulang atau reuse, dan daur ulang atau recycle. Dalam hal ini, saya juga didefinisikan minimasi sampah, pemilahan, pengelompokan, dan pemisahan berdasarkan jenis, jumlah, ataupun sifatnya. Jadi minimasi, jadi penting nantinya apakah nanti kita melakukan pembatasan, guna ulang, ataupun daur ulang. Sedangkan penanganan sampah sendiri ini yang nantinya kita definisikan sebagai teknis operasional dalam pengelolaan sampah, di mana akan kita mulai dari pewadahan atau storage, pengumpulan atau collection, pemindahan dan pengangkutan, transfer dan transportation, pengolahan atau treatment, dan pemrosesan akhir atau final disposal. Ada banyak sebenarnya peraturan perundangan terkait dengan sampah, terkait dengan bank sampah, kemudian penanganan abu fly ash ataupun yang ada yang dari thermal, kemudian pengolahan sampah spesifik, dan banyak lagi. Ini nanti bisa kita lihat saja. Ada beberapa SNI yang terkait dengan teknis operasional pengolahan persampahan juga. Kita masuk berikutnya mengenai minimasi sampah. Jadi pada dasarnya minimasi, bagaimana kita melakukan pengendalian dari pembentukan sampah. Itu bisa dilakukan secara proaktif. Jadi ini kita menggunakan bahan-bahan yang sudah disesuaikan dari awal. Yang pada dasarnya di sini kita memanfaatkan teknologi bersih sebenarnya. Dan bisa juga secara reaktif. Jadi reaktif di sini adalah setelah sampah tadi terbentuk. Jadi sudah ada sampahnya, jadi dari timbulannya kita tidak ada kontrol dari timbulannya. Tapi setelah sampah dihitung, kita kendalikan sampahnya tadi itu, apakah secara reuse ataupun secara recycle. Jadi ini dua konsep dari minimasi yang bisa diterapkan sebenarnya secara proaktif atau reaktif. Di Indonesia, apakah proaktif atau reaktif? Nanti bisa kalian bahas. Kemudian untuk pengurangan sampah sendiri, tadi juga sudah dibahas, kita akan mulai dari pembatasan timbulan sampah, kemudian daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali. Masing-masing sementara menjadi tanggung jawab setiap penghasil sampah untuk membatasi, untuk daur ulang, pemanfaatan kembali. Contoh dari upaya pembatasan,
ininya penggunaan kemasan misalnya. Yang biasa kalian setiap mungkin yang kuliah, yang kerja biasa membeli minuman botol misalnya, sekarang membiasakan diri membawa Tupperware, itu kan jadi salah satu upaya pembatasan kan. Kita membatasi sampah yang kita hasilkan sendiri. Yang pada awalnya setiap hari kita minimal 1 botol atau 1 aqua gelas misalnya yang kita hasilkan, kita kurangi, kita tidak menggunakan kemasan tadi. Kemudian sebenarnya ada juga tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility sebenarnya yang masih belum jelas sih sebenarnya sampai sejauh mana, meskipun sebagian produsen sudah, khususnya produsen-produsen besar ya yang sudah sanggup seperti itu. Terkait dengan regulasi sendiri mengenai upaya pembatasan, kalau kita melihat di Jepang itu, kalau kalian kelompokkan peraturan perundangan yang terkait dengan upaya pembatasan, itu kita bisa temukan lebih dari 9 undang-undang. Jadi karena itu memang ini bisa menjadi salah satu faktor penting juga mengenai bagaimana upaya pembatasan ini bisa dijalankan secara maksimal. Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan, contohnya peta jalan pengurangan ini untuk produsen, ada juga mengenai bank sampah. Jadi bagaimana sih pedoman 3R itu sendiri. Kemudian kota kabupaten provinsi di Sumatera Barat seperti apa? Ini yang coba kalian buka di Google Classroom. Kalian lihat pertanyaan 31, kalian jawab coba apa kira-kira ada enggak sih peraturan perundangan di Provinsi Sumbar ini, Provinsi Sumatera Barat? Kalau ada coba dituliskan. Silakan bisa dibuka sekarang pertanyaan 31 di Google Classroom dan yang tahu bisa dijawab langsung saja. Cukup jelas pertanyaannya ya? Kita lanjut dulu. Kemudian bagaimana untuk daur guna dan daur ulang? Jadi biasanya seperti limbah-limbah pertanian, sisa makanan, dan sisa serata ini beberapa bahan atau beberapa resources yang sebenarnya bisa didaur guna ataupun didaur ulang. Kemudian di beberapa wilayah perkotaan kita bisa menemukan sektor-sektor informal seperti pengepul atau toko-toko lowak atau pengumpul barang-barang bekas yang sebenarnya ini menjadi salah satu upaya untuk daur guna, daur ulang atau upaya untuk minimasi juga atau pengurangan sampah. Di mana umumnya bahan daur ulang itu mulai dari bahan-bahan pengemas biasanya, maka dalam bentuk kertas, logam ataupun dalam bentuk plastik bahannya. Kemudian daur ulang di sini akan tergantung dari bagaimana komposisi dan karakteristik limbah yang dominannya. Jadi kita lihat di Kota Padang apa sih sebenarnya sampah yang secara komposisinya banyak, tadi contohnya plastik, atau mungkin ada limbah-limbah organik tertentu yang kita banyak temukan di pasar misalnya, ada serabut-serabut dari batok kelapa misalnya, atau ada bahan-bahan lain. Yang dominan apa sih sebenarnya pemrosesan yang bisa kita lakukan? Apakah hanya menggunakan composting atau ada sebenarnya proses lain yang bisa kita lakukan? Jadi contohnya apakah nanti kita buat suatu kemasan produk yang nantinya bisa kita gunakan kembali secara berulang dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa jadi potensi juga. Bisa jadi potensi penelitian juga sebenarnya buat kita. Kemudian fungsi dari adanya daur ulang, kita tentu adanya beban berkurang, biaya transportasinya pasti akan menurun. Kelemahannya adalah kurangnya pemilihan ataupun pemisahan di sumber, sehingga adanya kontaminasi yang menurunkan nilai atau valuasi dari si sampah tadi. Di Indonesia bisa dikatakan daur ulang itu upaya pemanfaatan kembali. Jadi pemanfaatan kembali itu ada konsep 3R sebenarnya. Secara lengkapnya ada reduce, recovery, reuse, recycle, reclamation.
Definisinya berbeda masing-masing. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, titik 2 atau 32. Bisa kalian lihat nanti di Classroom juga. Pertanyaannya silakan dicatat dulu. Jenis sampah yang dikumpulkan sektor informal, yang tadi dari pengumpul tukang loak atau pengumpul bahan bekas, apa saja sih yang mereka biasa kumpulkan? Silakan dituliskan langsung ya nanti ya. Kemudian alasan-alasan daur ulang secara umumnya ketersediaan SDA, adanya nilai ekonomi dari barang tadi, dan tentunya lingkungan. Dan terakhir, keberhasilan upaya daur ulang atau recycling itu bisa kita lihat atau bisa kita kuantifikasi menggunakan parameter-parameter ini. Ada laju terkumpul sampai dengan laju alternatif penanganan. Ini kita akan bisa bahas nanti kalau memang memungkinkan, dan kalau memang ada yang tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Jadi ini sebagai pengantar saja. Ketika kita melakukan kuantifikasi mengenai daur ulang, apa saja yang bisa kita hitung. Jadi bisa kita ada beberapa parameter mulai dari laju terkumpul, laju partisipasi, laju daur ulang, laju alternatif penanganan ataupun diversion rate. Kemudian untuk pengurangan produsen, ini sebenarnya ada beberapa contoh. Ini kita berbicara mengenai peraturan perundangan, harus adanya rencana, ada program pembatasan, produknya harus yang mudah terurai, ada target pengurangan 30% sebenarnya yang diwajibkan kepada produsen. Kemudian jenis produsen, kategori produsennya mulai dari manufaktur sampai dengan jasa makanan minuman dan retail, ada pengelompokannya. Jenisnya harus dalam penggunaan wadah sebenarnya, wadah dan kemasan sulit terurai, tidak dapat diulang itu mesti dihindari sebenarnya atau dikurangi penggunaannya. Contoh-contohnya ada mulai dari plastik, kaleng, kaca, dan kertas. Ada itu mungkin yang bisa saya sampaikan sampai dengan sini, sampai dengan bagaimana pengurangan sampah yang dilakukan oleh produsen. Sampai sebelum waktunya